عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Jamaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita hidayahnya sehingga kita bisa ringan melangkahkan kaki ini untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan kewajiban kita salat maghrib secara jemaah, dan Allah izinkan melanjutkan setelah salat wajib kita, yaitu sama-sama belajar. Dan insyaallah hari ini kita akan sama-sama belajar mengambil hikmah dari surat At-Takatsur yang sebelumnya kita sudah sama-sama belajar cara pembacaan pada surat At-Takatsur. Tapi sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, sedikit kami akan jelaskan sedikit yang kami ketahui mengenai beberapa hari belakang ini kita sedikit mempraktekkan sebuah amalan kunut kunut nazilah, kunut nazilah. Walaupun kita tidak full di setiap sholatnya, tapi ada beberapa sholat yang kita laksanakan untuk menjalankan kunut nazilah. Dan yang kami pahami di dalam Islam itu ada 3 kunut, ada 3 kunut. Yang pertama kunut subuh, kunut subuh. Ya, walaupun di sini ada beberapa ikhtilaf, ada banyak perbedaan pendapat mengenai ini, tetapi memang di situ ada hadisnya, ada hadisnya. Bukan tidak ada, tapi memang ada hadisnya menceritakan tentang Rasulullah kunut subuh. Hanya saja memang di kalangan ulama, terutama di kalangan Syafi'i, ulama Syafi'i atau pengikutnya Syafi'iyah begitu, dan dari madhab Hambali atau madhab Imam Ahmad bin Hanbal, jadi pengikutnya disebut Hambali begitu, itu berbeda tentang kesahihan hadisnya. Jadi satunya berpendapat dari kalangan Syafi'iyah atau Imam Syafi'i sendiri ini menghasankan hadis ini. Jadi bisa kita dapati beberapa saudara kita yang memang sebagian yang mengamalkan kunut, dan bagi mereka kunut ini sifatnya sunnah muakkad begitu. Jadi sunnah yang ditekankan. Jadi hampir di setiap sholat subuh mereka subuh. Sedangkan di kalangan madhab Hambali, maka memahami sini kedudukannya dhaif atau lemah. Maka kita dapati ada beberapa saudara kita yang itu tidak melaksanakan kunut subuh. Maka bagaimana ketika kita makmum mungkin mendapati ada imam yang ketika kunut, atau adapun imam ketika makmum yang terbiasa kunut tapi imamnya tidak kunut, bagaimana kita menjalankan? Yang pertama, ada yang berpendapat untuk mengikuti imam. Maka ketika misalnya begitu mendapati imam kunut, maka orang yang bermakmum pada imam yang kunut dan dia tidak memilih atau tidak terbiasa menjalankan kunut subuh, maka berkewajiban untuk mengikuti.
untuk mengikuti imam tersebut, dikarenakan memang kewajiban makmum mengikuti imam. Ya. Dan bagaimana ketika misalnya ada makmum yang dia terbiasa kunut tapi mendapati imam tidak kunut, maka juga demikian sebaliknya, maka dia tidak kunut mengikuti imam. Ini pendapat yang pertama. Oke. Ada yang juga berpendapat bahwa orang yang dari makmum mendapat imam yang kunut, maka ada yang berpendapat tidak kunut. Oke, tidak kunut, tapi dengan bacaan yang biasa dilakukan tapi dipanjangkan. Oke. Sedangkan ada berpendapat bahwa boleh ketika ada orang makmum yang terbiasa kunut, begitu nggih, dan mendapati imam yang dia tidak kunut, maka dia bisa kunut tapi dengan bacaan yang singkat. Dengan bacaan yang singkat. Okay. Tapi dianjurkan dia untuk sujud sahwi. Bukan suatu kesalahan, okay. Bukan suatu kesalahan, tapi dianjurkan dia sujud sahwi dikarenakan dia menyelisihi imam. Ya, ini saya dapati pendapat dari seorang ulama, okay, dari Yaman, yaitu Syekh Labib Najib, okay. Beliau di Indonesia, okay. Sekarang di Karanganyar beliau. Biasanya kalau sebelumnya beliau ngajar di Bimbas juga di Bantul, okay. Sekarang di Karanganyar. Beliau ulama fikih mazhabnya Syafi'i, beliau dari Yaman. Beliau dan kalau saya pribadi saya ngambil pendapat yang pertama. Saya tidak menjalankan kunut subuh, tapi ketika imam kunut saya kunut. Itu yang saya lakukan ketika saya ke mertua. Karena mertua saya Nahdien, nggih. Mertua saya Nahdien dan lingkungan Jawa Timur, nggih, Ngawi itu hampir semua Nahdien, walaupun ada sebagian Muhammadiyah, tapi mayoritas Nahdien. Jadi ketika saya mendapati imam kunut, saya ikut kunut di situ. Begitu, nggih, untuk istilahnya menghormati, dikarenakan memang perselisihannya adalah kedudukan hadis. Ada yang bilang hasan, ada yang bilang dhaif, begitu, nggih. Dan ini yang pendapat bukan ulama biasa atau bukan ustadz, ini ulama besar, fuqaha. Jadi ini perselisihan yang dari dulu sudah diperselisihkan sampai sekarang, maka tidak perlu kita memperbesar, begitu. Jadi saling menghormati saja, begitu. Kalau memang emang imamnya, ya, jadi ada kewajiban makmum untuk mengikuti, maka ketika kita mendapati ada imam yang dia kunut, maka ikut kunut. Ketika mungkin ketika makmumnya tidak kunut, mendapati imam tidak kunut, makmum yang biasa kunut tapi mendapat imam tidak kunut, maka ada pendapat yang dia tidak kunut, begitu. Ini untuk masalah kunut subuh. Dan ada namanya kunut witir. Nah, dan di kunut witir ini tidak ada perselisihan. Semua menganjurkan, begitu, di kalangan para ulama fikih menganjurkan setiap sholat tahajud maupun sholat tarawih di akhir sholat witirnya diakhirkan dengan menutup kunut witir. Nah, dan yang kita lakukan adalah kunut nazilah. Beberapa hari ini kita melakukan kunut nazilah, dan berbeda dengan kunut witir. Kalau kunut nazilah, itu lebih condong ketika memang kita mendapati suatu hal. Misalnya dalam keadaan kita terkena musibah, ataupun ketika kita terkena kayak peperangan lah, termasuk begitu, musibah termasuk peperangan. Ketika kita COVID misalnya begitu, maka juga dianjurkan kita kunut nazilah, karena peristiwa bencana alam saat itu, atau ketika banjir atau yang lainnya. Ketika perang pun juga demikian. Walaupun entah kita yang kena ataupun saudara kita yang kena, maka kemarin ketika yang kita bacakan itu lebih doa kepada saudara kita ketika perang di Palestina, untuk doa saudara kita di Palestina. Ini sedikit, menjelaskan sedikit tentang kunut nazilah. Dan kunut nazilah untuk prakteknya hampir sama. Dia dilaksanakan di setiap sholat fardu boleh, entah jahar maupun sir, zuhur, asar juga boleh. Dan dia dikeraskan bacaannya walaupun dalam keadaan sholat yang sir atau zuhur asar, begitu. Dan dianjurkan boleh untuk mengangkat tangan, boleh mengangkat
tangan untuk membaca aminnya, begitu ya. Ya. Dan memang ada beberapa pendapat ketika menjalankan kunut subuh, kunut nazilah di sholat Jumat. Ya, ada yang mungkin ada pendapat yang bolehkan, tapi yang saya dapati para ulama tidak menganjurkan karena cukup dengan doa ketika khutbah saja. Gitu, ya. Ya, ini sedikit ya, untuk menjelaskan tentang kunut nazilah. Ya. Berikutnya, mari kita mulai ya, untuk sama-sama belajar mengambil faidah atau mengambil ibrah pada surat At-Takatsur. Tapi sebelumnya kita mari untuk membaca surat At-Takatsur ya. Ya. Kelihatan ya? Ya. Saya baca dan silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ya, jadi setiap huruf nun yang bertasydid maka ditahan sedikit ya. Coba kita ulangi di ayat terakhir. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oke. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tadabbur surat At-Takatsur. Ya. Pertama ya, surah At-Takatsur turun di Mekah. Ini jumhur ya. Kebanyakan para ulama berpendapat turun di Mekah atau sebelum hijrah. Dan ada beberapa pendapat turun di Madinah, tetapi pendapat yang paling kuat ya, yaitu turun sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah ke Madinah. Lalu para ulama menyebutkan bahwasanya surat At-Takatsur memiliki beberapa nama. Ya, jadi bukan cuma surat At-Takatsur saja, tapi di antara surat At-Takatsur itu sendiri yang artinya berlomba-lomba. Sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa di antara nama surat ini adalah surat Alhaakumut Takatsur. Yang pertama yang bisa kita dengar atau kita baca surat At-Takatsur. Ya. Tapi ada beberapa pendapat ya, surat lainnya, nama surat lainnya yaitu surat Alhaakumut Takatsur. Ya, diambil pada surat ayat yang pertama, Alhaakumut Takatsur. Sebagian yang lain menamakan surat ini dengan surat Al-Maqbarah. Ya, surat Al-Maqbarah
Karena dalam surat ini Allah menyebutkan tentang al-maqabir. Al-maqabir, yaitu pekuburan atau kuburan begitu ya bahasa kita. Ya. Di sini Allah kita para ulama mengambil nama al-maqabir ya, al-maqbarah ini diambil pada ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, itu mengambil dari kata al-maqabir. Dan tidak akan dijumpai penyebutan kata tersebut, kata al-maqabir ini di dalam Quran kecuali pada surat ini saja. Jadi ada 3 nama, Yang pertama at-takatsur yang biasa kita dapati, kita baca. Yang kedua alhaakumut takatsur, Yang ketiga al-maqbarah, al-maqbarah. Nah, ini nama-namanya, Berikutnya kita masuk ke ayat yang pertama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada ayat yang pertama, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Nah, pada ayat ini Allah tidak menyebutkan bermegah-megahan dalam hal apa. Allah tidak mengkhususkan suatu amalan apa yang mereka lakukan begitu. Sekilas kita sekilas bisa ditangkap atau kita bisa pahami bahwa ayat ini membicarakan tentang bermegah-megahan dalam harta, sebagaimana penyebab lalai kebanyakan manusia. Jadi kebanyakan orang ketika membaca surat ini biasanya image-nya langsung ke harta. Karena memang kebanyakan manusia lalai karena harta yang mereka miliki. Namun para ahli tafsir, semisal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, mengatakan bahwa ketika tidak disebutkan bermegah-megahan atau berlomba-lombanya dalam hal apa, maka ayat ini memberikan faedah keumuman, umum maknanya, bukan hanya sekedar harta saja, tapi umum. Semua hal-hal yang melalaikan, membuat orang itu berbangga-bangga, bermewah-mewah tentang apa yang mereka miliki. Termasuk semua perkara yang orang berlomba-lomba, bermegah-megah, berbangga-bangga padanya seperti harta. Umumnya orang ketika memiliki harta, mereka banyak yang berbangga-bangga, membanggakan harta yang mereka miliki dan berlomba-lomba. Ketika mereka sudah mendapati kekayaan, mendapati ada saudaranya atau tetangganya lebih darinya, maka dia tidak mau kalah. Mungkin ketika dia mendapati tetangganya atau saudaranya punya 1 mobil, dia tidak cukup, perlu 2 mobil. Ketika saudaranya milih dapat 2 mobil, dia juga nggak mau kalah begitu, sampai banyak lebih dari 1 mobil, gitu, Atau mereka yang kadang berbangga tentang anak, begitu, berbangga tentang anak. Mereka banyak yang menjadikan ketika memang Allah memberikan potensi banyak anak, mereka berbangga. Apalagi ketika mereka menjadikan anak-anaknya sukses secara dunia. Berbangga, anakku sudah keterima jadi pegawai BUMN misalnya. Anakku jadi tentara misalnya. Anakku jadi apa? Atau udah dapat S2, S3 dan sebagainya, yang membangga-banggakan anaknya. Padahal mereka kadang lupa. Makanya sebutkan melalaikanmu. Yang harta tadi awalnya melalaikan karena mereka takjub dengan harta yang mereka miliki, berbangga-bangga dengan harta yang miliki, mereka lupa bagaimana cara mereka melakukan atau memanfaatkan harta tersebut. Yang harusnya hartanya ini digunakan untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena bangga dengan harta yang miliki, mereka lupa. Mereka hanya untuk pamer-pamer saja, bermewah-mewah saja. Sama dengan anak, kadang mereka lalai. Awalnya mereka memang berbangga dengan anaknya ketika mereka mendapati cita-citanya dunia sudah mendapati begitu, cita-cita yang sudah terbendung tentang cita-cita di dunianya begitu, sampai melupakan kepentingan paling penting untuk anaknya, yaitu menjadi investasi akhiratnya. Kebanyakan mereka lupa ternyata menjadikan anak soleh itu lebih penting daripada dia menjadikan anak itu
meraih cita-citanya di dunia. Nggih. Kalau anaknya itu hanya sekedar dia mempunyai jabatan yang tinggi atau memiliki harta yang banyak, nggih, maka itu tidak cukup atau tidak bisa menjadikan orang tuanya itu bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Nggih. Tapi ketika ada orang yang dia memanfaatkan anak yang Allah titipkan menjadi anak yang soleh, maka menjadi amal yang tidak terputus. Sebagaimana hadisnya, benar Bu? Idza mata bani Adam inqata'a amaluhu min salas illa min salas. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Jadi apabila anak Adam ini, manusia ini meninggal, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam ini meninggal, maka akan terputus semua amalannya. Semua terputus. Tidak bisa beramal lagi. Kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Ketika dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap sedekahnya akan terhitung pahala. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak mensedekahkan mungkin tikar di masjid atau karpet masjid misalnya, atau memberikan mushaf kepada para penghafal Quran. Ketika mushaf itu dipakai selama hidupnya, maka pahalanya akan mengalir terus kepada ibu bapak walaupun ibu bapak sudah meninggal. Ketika misalnya karpet masjid, misalnya ada masjid baru membutuhkan karpet, ibu bapak misalnya menyumbangkan begitu, entah berapapun yang menghasilkan itu karpet, maka setiap karpet yang digunakan jamaah untuk sholat, maka setiap yang menggunakan itu, setiap orang yang sudah mensedekahkan hartanya, maka akan mendapatkan pahala ketika orang itu sholat di atas karpet tersebut. Yang kedua, ilmin yunfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Orang yang punya ilmu, terlebih ilmu agama yang dia salurkan atau ajarkan kepada orang lain, dan orang lain itu mendapatkan manfaat dari ilmu yang ditularkan, diajarkan, maka setiap ilmu yang dipraktekkan oleh orang tersebut akan mendapatkan pahala, mengalirkan pahala ke orang yang mengajarkan. Maka tidak heran begitu, masya Allah, ini bukan mengajarkan bukan harus kelas kiai, tidak harus. Siapapun yang punya ilmu, entah siapapun itu, apapun yang dia miliki, ilmu yang dia dapatkan dan diajarkan pada orang lain, maka dia akan mendapatkan balasannya dan itu tidak akan terputus. Yang pernah kita sebutkan, banyak guru-guru ngaji di pedesaan begitu, yang dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan begitu, bukan karena apa-apa bukan karena dunia, karena memang dia ikhlas karena Allah. Bukan hanya dia mendapatkan pahala yang tidak terputus setelah peninggalannya, tapi jasadnya saja tidak termakan oleh ulat. Ini banyak pernah kita dapatkan di berita-berita yang pernah saya dapatkan ketika pembuatan jalan, ternyata di situ ada kuburan lama begitu, kuburan tua begitu. Ternyata di situ ada kuburan yang ketika digali ternyata masih ada jasad yang masih utuh begitu, masih ada kulitnya, bayangkan, masya Allah, kulitnya tidak hilang sama sekali. Ketika dicek itu mukanya seakan-akan baru meninggal kemarin. Ternyata beliau itu sudah puluhan tahun murid yang dulu diajar beliau itu dulu masih kecil, masih TK gitu, tapi saat penggalian dapat jasadnya, ternyata muridnya itu sudah simbah-simbah. Jadi berapa tahun itu, 40 tahun mungkin lebih mungkin, murid yang dulunya dia diajar waktu kecil ternyata sudah besar sampai nenek-nenek. Nenek ini mengakui bahwa jasad ini gurunya ketika TPA. Guru TPA, bukan guru pondok, ini guru TPA, masya Allah. Tapi Allah muliakan karena dia keikhlasannya mengajarkan anak-anak untuk membaca Al-Quran. Dan kita mungkin wallahualam, walaupun mungkin kita mendapati guru-guru TPA mungkin dari segi ilmu tidak sebanyak orang yang mungkin belajar di Timur Tengah mungkin begitu,
tapi karena ilmu yang sedikit yang dia diajarkan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran yang besar sekali. Nggih, bukan karena ilmu yang banyak nggih. Sedikit yang kita dapati dan kita bisa menyalurkan kepada orang lain itu dampaknya sangat besar. Nggih. Berikutnya banyak orang yang dia berbangga-bangga tentang kabilah atau suku gitu nggih. Kabilah suku hampir sama nggih, kelompok. Nggih. Entah bisa mungkin kita sambungkan ada yang berbangga-bangga tentang organisasi misalnya begitu nggih. Nah, ini juga tidak dianjurkan begitu nggih. Bangga-bangga dan sampai menjatuhkan organisasi lainnya misalnya begitu ya, maka tidak deh. Atau dia berbangga-bangga tentang sukunya. Ya, suku misalnya orang Quraisy ya, suku Quraisy itu termasuk suku yang terpandang di Jazirah Arab. Maka banyak orang-orang Quraisy yang memang membanggakan sukunya, suku Quraisy. Nah, berikutnya ras. Oke, ras apa yang kira-kira orang rasnya itu menganggap dirinya itu paling mulia? Siapa Bu? Yang sekarang ini baru hancurin Palestina? Yahudi. Ras itu Bu. Mereka itu menganggap bahwa di luar Yahudi itu bukan manusia. Atau di luar Yahudi itu pelayannya orang Yahudi. Makanya tidak heran mereka membunuh orang Palestina gampang saja. Karena mereka menganggap manusia yang dia sebagai pelayan Yahudi tapi tidak melayani Yahudi, maka dia binatang. Maka layak untuk dibunuh. Mereka bangga dengan rasnya Yahudi. Okay. Maka kalau kita dapatnya orang-orang Yahudi yang dia bukan darah Yahudi, maka orang itu cuma dimanfaatkan saja. Okay. Dimanfaatkan saja mereka. Mereka mungkin ya orang Indonesia ada, okay? Orang Indonesia yang Yahudi juga ada, tapi dikit nih, cuma berapa persen sedikit kali. Yaitu mereka beragama Yahudi tapi bukan darah Yahudi. Okay. Mereka cuma dimanfaatkan saja. Bagi orang Yahudi mereka bisa apa-apa, walaupun mereka beragama ya Yahudi. Okay. Karena sejatinya orang Yahudi itu ya rasnya Bani Israel kan begitu. Okay. Ya, memang keturunannya nyambung pada nasabnya itu kan begitu. Ya. Maka dari dulu orang Yahudi itu membanggakan rasnya. Karena rasnya yang pertama mereka memang menganggap bahwa memang sejarahnya ada nggih. Hampir semua keturunan dari Bani Israel ini Allah angkat menjadi nabi. Dari Nabi Ibrahim nggih punya anak dari Sarah namanya Ishak itu jalurnya sampai Nabi Isa itu semua banyak nabi yang jadikan banyak nabi. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai bapaknya para nabi, maka itu dilihat dari jalurnya Ishak terus kayak Nabi Musa, Yakub, Nabi Yusuf, Musa dan sebagainya sampai Nabi Isa. Ini nabi-nabi ini dari Bani Israil semua Bu. Sedangkan dari jalur Nabi Ibrahim yang istrinya dari Hajar, punya anak nama Ismail itu tidak ada jadi nabi sampai ujungnya terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka ketika mereka ini berbangga-bangga di depan para orang-orang Arab saat itu, karena mereka menanti nabi terakhir. Dan mereka menyangka nabi terakhir itu adalah nabi dari kalangan mereka, maka ketika mereka mendapat itu ternyata nabi terakhir adalah kalangan orang Arab yang mereka rendahkan, mereka nggak terima. Hasad, dengki mereka. Maka kalau mereka tanya gitu, mereka ngaku sebenarnya mereka terdapat pada kita mereka Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Tapi karena sifat hasadnya sangat-sangat melekat pada diri mereka, nggak terima begitu, maka mereka tidak beriman. Kalau mereka mengakui bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kalau disuruh beribadah di gereja mereka nggak mau. Karena mereka menganggap orang-orang di sana itu orang bodoh. Karena tahu Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau mereka diminta untuk beribadah di masjid mereka bilang itu sah. Karena Tuhan mereka sama. Namun cuma bedanya mereka tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Dan tetap mereka termasuk orang-orang yang kafir, ahlul kitab, gitu nggih. Ya, kedudukan ya, ada sebagian orang yang mungkin mereka bangga dengan kedudukan yang mereka peroleh, entah kedudukan apapun nggih, entah pejabat, entah apapun gitu nggih. Maka ini suatu hal yang melalaikan juga ketika memang tidak menempatkan pada tempatnya. Berikutnya ilmu. Ilmu juga bisa menjadi penyebab orang itu lalai.
berbangga-bangga sampai bisa dikatakan dia sombong. Entah ilmu dunia maupun ilmu agama. Ya, banyak orang yang mungkin dia merasa mungkin sudah selesai hafalannya misalnya 30 juz sampai merendahkan orang yang belum hafal, bisa jadi berbangga-bangga begitu, bangga dengan sandangan al-hafidnya, walaupun ketika ditanya hafalannya banyak lupa begitu ya. Tapi ya itu, berbangga-bangga dengan hal itu. Mungkin orang-orang yang mungkin dapat ijazah sanad misalnya, apalagi mungkin sanad Al-Quran, karena emang mendapatkan sanad Al-Quran itu tidak semudah mengambil sanad kitab begitu ya. Maka banyak orang yang berbangga-bangga, oh saya sudah bersanad, misalnya begitu. Mungkin sampai sanadnya sampai qiraah apa sab'ah misalnya, atau apa bacaan yang 7 atau asrah misalnya, asrah bacaan yang 10, karena tidak semudah tidak semudah dapat sanad satu sanad aja, nggak semudah itu begitu, apalagi 7 atau 10 begitu ya. Maka ada sebagian yang kadang apa namanya lalai karena membanggakan ilmu yang dia peroleh. Dan guru-guru kami sering menasihati kami nggih, bahwa setiap ilmu yang kita dapati itu bukan karena usahamu. Itu ditekankan banget dari guru-guru kami, bahwa ilmu yang kalian dapat itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan usahamu sama sekali. Begitu. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan dapat sama sekali, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin begitu. Ya, maka membanggakan ilmu pun begitu ya, dengan membanggakan berlebihan sampai melalaikan dia untuk mengamalkan itu yang Allah masukkan pada alhaakumut takatsur. Jadi bukan hanya perkara dunia, tapi semuanya yang melalaikan pada dirinya, maka termasuk pada ayat ini. Okay. Setiap semua yang kita kumpulkan, yang mereka banggakan, okay, yang telah lama mereka kumpulkan dan mereka berlomba-lomba mengumpulkan dengan letih dan lelah, ternyata tidak akan mereka bawa ke akhirat ketika memang tidak dimanfaatkan dengan baik, dengan jalan yang benar begitu ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Okay. Ini Rasulullah ini menjelaskan ketika Rasulullah membaca surat ayat alhaakumut takatsur. Maka Rasulullah mengatakan, manusia ini, Bani Adam ini mengatakan hartaku, hartaku. Ya. Qala wa hallaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Okay. Beliau bersabda, bukankah hartamu yang kau miliki sungguhnya wahai anak Adam kecuali yang kau makan lalu habis, atau baju yang kau pakai lalu lantas usang, atau harta yang kau sedekahkan, maka itulah yang tersisa di akhirat. Okay. Maka setiap apa yang kita peroleh, harta atau makanan yang kita makan, itu hanya menjadi kotoran saja. Pakaian yang kita pakai pasti lama-lama akan usang. Maka setiap harta yang kita miliki, yang kita sedekahkan, itu yang tersisa. Itu yang sebenarnya harta yang ada, yang abadi. Begitu nggih, bukan makanan atau yang kita makan saja untuk makan saja begitu guys. Lalu begitu guys, yang kita pakai cuma pakai saja begitu kan. Maka itu hanya cuma sementara saja. Tapi setiap harta, makanan atau pakaian yang kita sedekahkan, maka di sisi Allah itu tersisa atau abadi begitu guys di akhirat. Ya. Berikutnya, ini kita bacakan artinya saja guys. Rasulullah SAW juga bersabda, yang mengikuti mayit sampai ke kuburan ada 3. Ya. Yang mengikuti mayit ke kuburan itu cuma 3 saja. 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kuburan. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amal. Ya, 3 yang mengikuti orang ketika sudah meninggal sampai ke kuburan ada keluarga, harta dan amal. Yang kembali adalah keluarga dan harta. Sedangkan yang tetap bersamanya di kuburan adalah amalannya saja. Okay. Maka ketika kita sayang-sayangnya dengan keluarga, sayang-sayangnya dengan harta, 2 hal itu tidak akan mengikuti kita sampai ke kuburan. Apakah ada seorang istri ketika mendapati suaminya meninggal, istrinya ikut terjun juga? Tidur bersamanya? Tidak mau lepas dengan suaminya? Atau kebalikannya, ketika suami mendapati istrinya meninggal,
langsung tidak rela istrinya meninggal, dia ikut tidur di kuburan? Adakah? Ada nggak Bu? Pak? Ada di sinetron. Di film gitu. Ya, di nyatanya nggak ada. Di film mungkin ada begitu, kayak mungkin begitu. Ya, tapi kalau di kehidupan nyata kita dapat tidak ada. Tidak ada yang mau. Ya, tidak ada yang mau. Ya, maka keluarga itu akan meninggalkan anak yang kita banggakan, istri atau suami yang kita cintai. Ya, ketika sudah meninggal pun tidak akan mau masuk ke dalam liang lahat, tidak akan. Maka tidak perlu kita terlalu membanggakan, tidak terlalu jangan sampai kita terlalu mencintai harta atau keluarga kita. Sampai kita melalaikan, sampai melalaikan. Adakah harta yang ketika meninggal itu dibawa sampai meninggal? Ada? Ada. Orang-orang Cina itu ya. Ya, tapi apakah bisa digunakan? Tidak sama sekali. Ya, orang Cina walau biasanya bukan orang Cindong ya, bukan orang Cina. Tapi saya dapati itu ada walau alam tapi saya dapati ada kuburan khusus orang Cina itu yang biasanya kalau meninggal dimasukin bukan mobilnya nggak muat mungkin uangnya begitu ya, emasnya begitu Nah, tapi apakah bisa digunakan untuk menyogok muka nangkir? Nggak berpengaruh sama sekali. Ini apa nih, kertas gitu kan ya? Nggak akan, sama sekali tidak akan berpengaruh. Harta pun walaupun dimasukkan dalam liang kubur tidak bermanfaat sama sekali di akhirat. Maka yang tetap bersamanya adalah amal. Ya, bagaimana dengan harta yang digunakan? Apakah hartanya tidak masuk, tidak mengikutinya? Tetap tidak. Ya, amalannya yang dapat. Harta yang disedekahkan itu berbentuk amal. Yang dimaksud di sini amal itu adalah harta atau apapun itu, atau keluarga begitu, dan kita menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh dan berdoa dengannya, maka itu yang menjadi amalnya, begitu, Nah, maka amal itu yang menjadikan dia akan merasakan kenyamanan di alam kubur. Maka ketika keluarga kita yang kita cintai sudah meninggalkan, begitu, kalau dalam riwayat sebutkan kalau sudah 7 langkah begitu, meninggalkan kubur, maka malaikat akan mendatanginya. Kalaupun orang itu banyak amalan solehnya, maka dia akan mendatangi dengan senyuman, dengan rupawan. Tapi ketika dia mendapati ada orang yang banyak amal buruknya atau orang kafir, maka dia akan mendapati malaikat dalam keadaan cemberut, kusam, tidak good looking, tidak glowing juga, mungkin hitam begitu, Allah alam, tapi tidak dilihat tidak enak begitu, Maka saat itu pun juga ketika amalnya datang berwujud orang yang akan menemaninya. Amal buruknya akan menjadi orang yang buruk rupa dan akan menemaninya sampai Allah bangkitkan. Ketika orang itu soleh, maka amalan baiknya akan menjadi orang yang rupawan, harum, yang akan menemaninya sampai Allah bangkitkan kembali. Dan berikutnya, wahai Aisyah, ini ketika Rasulullah SAW ini menyembelih kambing. Ini berkaitan pada ayatnya tadi, ayat pertama. Rasulullah SAW ini menyembelih kambing, dan sedekahkan hampir semua dari bagian-bagian kambing. Ini kebiasaan Rasulullah menyembelih kambing langsung dibagi-bagikan kebanyakan. Maka Rasulullah bertanya kepada istri Aisyah, bagian mana dari kambing tersebut yang masih tersisa? Maka Aisyah berkata, tidak ada yang tersisa kecuali hanya bagian pundak dari kambing. Maka Nabi mengatakan, baqiya kullaha ghayra katifaha. Seluruh kambing tersisa kecuali pundak, kecuali pundak. Ini terjemahnya kurang Jadi seluruh kambing ini tersisa, maksudnya yang disedekahkan itu jadi sisa, masih ada begitu, Tapi pundak ini sudah tidak ada. Bisa dipahami, Maksudnya yang disedekahkan itu menjadi amal, yang dimakan itu sudah hilang, begitu, Maka Rasul mengatakan seluruh kambing yang disedekahkan itu masih tersisa kecuali
pundak saja gitu nggih. Ini bagusnya bagi kita enaknya nggih. Jadi setiap yang disedekahkan itu menjadi abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang tidak, maka ya sudah berlalu saja, habis-habis saja. Begitu nggih. Ya. Berikutnya masih ada nggih. Dikit lagi. Ya. Ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Nggih, sampai kamu menziarahi, masuk ke dalam kubur. Ya, saling berlomba-lomba untuk perbanyak akan terus dia lakukan hingga kapanpun, hanya kematian yang akan menghalanginya. Manusia itu tidak ada puasnya. Ketika sudah lekat dalam hatinya dunia, maka dia akan selalu mengambil dunia tersebut. Oke, tidak akan puas sampai dia meninggal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, ya, tentu dia akan menginginkan dua lembah lainnya. Begitu, ya. Ini manusia, ciri-ciri manusia. Terus akan pengen terus begitu untuk dunia. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya merasa puas selain tanah, ya, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Jadi orang yang masih hidup begitu, ya, Bani Adam ini, ketika mendapati harta, sedikit harta, maka dia akan pengen harta lainnya. Terus pengen satu, misal disebutkan di sini, perumpamaannya dapat satu gunung emas, maka dia akan pengen tambah lagi gunung emas yang lain, begitu, sampai Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkannya, sampai Allah mengambil nyawanya, begitu. Maka di sini disebutkan, fahulil illa atau yamla'a fahu illa turab, sampai Allah mengisi, begitu, mengisi mulutnya dengan tanah, yaitu kematian, begitu, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wa yatubullahu ala man taba, begitu, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Maksudnya apa? Dia bisa bertaubat sebelum nyawanya di tenggorokan. Ada dua posisi manusia sudah dia bisa diterima taubatnya. Yang pertama, ketika nyawa sudah di tenggorokan, Allah tidak akan menerima taubatnya. Karena emang susah untuk bertaubat saat itu. Ya, karena memang nyawanya sudah di ujung tenggorokan. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan matahari ini terbit lewat barat, kalau terbenam barat, benar, kalau terbit, terbitnya lewat barat, sudah tidak berlaku lagi taubatnya. Itu ketika hari kiamat, sebelum menjelang hari kiamat, begitu, maka mataharinya terbitnya lewat timur, terbenam barat, kembali lagi terbit lagi dari barat, langsung ke timur, langsung kejadiannya kiamat. Maka saat itu Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba. Ya. Pada ayat ini Allah mengungkapkan dengan kata menziarahi kubur. Ini adalah dalil bahwasanya alam barzah itu hanya sementara. Maka hatta zurtumul maqabir, sampai orang itu menziarahi atau masuk ke dalam kubur. Ziarah, bertamu, berkunjung, ini selamanya atau sementara, Bu? Kalau ibu misalnya berkunjung ke saudara, selamanya di situ atau berapa jam atau berapa hari? Sebentar. Maka disebutkan di sini alam kubur atau alam barzah itu tempat transit saja. Tidak selamanya. Kenapa? Karena setelahnya itu baru selamanya, yaitu di alam akhirat. Khalidina fiha abada. Selamanya abadi di sana. Jadi ketika kita sudah berlomba, bersusah payah untuk mencari amal di dunia, maka transit dulu, gitu, sebelum ke atas. Transit ke mana? Ke namanya alam barzah, alam kubur itu. Maka di alam kubur itu tidak lama. Ada yang mungkin puluhan tahun, mungkin ada ratusan tahun. Pada saatnya nanti Allah akan bangkitkan lagi. Nah, maka ketika persidangan itu, maka Allah akan tempatkan dia posisinya. Ketika dia memang pantas dia di surga, maka dia akan surga selamanya. Ketika memang dia pantas ke neraka, maka dia akan di neraka selamanya. Begitu, Ini dalil bahwa ayat ini, hatta zurtumul maqabir, termasuk ayat yang menerangkan bahwa kuburan,
ziarah kubur atau di alam barzah itu cuma sementara saja, tidak lama. Begitu nggih. Ya. Berikutnya, kalla saufa ta'lamun. Ya. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Allah menegur mereka yang sibuk dengan dunia dan berlomba-lomba untuk saling memperbanyaknya sehingga melalaikannya dari beribadah. Jadi maksud di sini tadi yang kita upas dari awal itu nggih, bukan kita tidak boleh punya banyak anak, tidak boleh punya banyak harta, tidak boleh punya jabatan, tidak. Tapi ketika memang harta atau jabatan atau anak itu sampai melalaikan suatu hal yang lebih penting yaitu beribadah, maka itu yang termasuk pada ayat ini. Begitu nggih. Ketika harta yang kita peroleh itu ternyata kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bukan hanya sekadar tidak bermanfaat pada akhirat. Orang yang punya harta bermanfaat di dunia tapi tidak bermanfaat pada akhirat itu rugi. Bagaimana bagi orang yang punya harta tidak bermanfaat di dunia, tidak bermanfaat di akhirat? Adakah? Ada, bisa jadi itu. Ketika dia mempunyai harta, tapi tidak bisa memanfaatkan dirinya di dunia, juga tidak memanfaatkan di akhirat, disimpan saja. Dia punya harta banyak, cuma disimpan dah. Jadi apa-apain. Ketika dia meninggal ya udah dia nggak bisa menggunakan sama sekali. Dan dia akan harta itu kan jatuh pada orang lain. Dunia nggak dapat, akhirat juga tidak dapat, orangnya double ruginya. Begini. Nah, jika dia tetap saja melakukannya, maka dia akan merasakan akibat dari perbuatannya. Yaitu azab kubur sebelum akhirnya dia akan diazab juga di akhirat. Begitu. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Yaitu ketika dia mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak memanfaatkannya dengan baik. Gitu nggih. Ya. Sedikit ini perkataan Imam At-Tabari mengatakan ayat ini menunjukkan akan benarnya pernyataan akan adanya azab kubur karena Allah mengabarkan tentang kaum yang terlalaikan oleh sikap bermegah-megahan bahwasanya mereka akan mengetahui apa yang akan mereka dapatkan jika mereka masuk kubur sebagai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini ayat ini menunjukkan bahwa adanya azab kubur, adanya alam barzah. Karena sebagian orang bukan di kalangan sekarang aja para zamannya para ulama juga banyak ada yang tidak percaya tentang hal-hal gaib. Padahal orang yang tidak beriman tentang hal-hal gaib maka dia bukan termasuk orang yang beriman. Ceritanya begitu nggih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.